Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, aturan apa saja yang harus diperketat untuk menyukseskan larangan mudik Lebaran tahun ini? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi Nasdem, Syarif Abdullah Al-Qadri, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Syarif, Mas Agus. Selamat sore. Baik, semuanya sudah bergabung. Pak Syarif, saya ke Anda dulu. Pemerintah sudah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun ini. Supaya keputusan tersebut betul-betul bisa ditaati oleh seluruh masyarakat, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan atau disusun oleh pemerintah? Pak Syarif, bisa mendengar suara saya? Oh, enggak ada suara. Ya, bisa. Baik, saya ulangi kembali ya. Pak Syarif, setelah pemerintah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran tahun ini, apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya supaya aturan tersebut betul-betul bisa ditaati oleh seluruh masyarakat? Ya, saya kira pertama supaya peraturan ini betul-betul efektif ya. Komisi 5 dalam hal ini kita mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah karena memang tentu supaya tidak terjadi klaster baru. Artinya menghindarkan mudarat yang lebih besar. Cuma yang menjadi perhatian supaya aturan itu betul-betul efektif. Jangan hanya aturan itu semacam gertakan saja. Tetapi implementasinya di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tentu yang harus menjadi pengawasan yang cukup ketat, terutama kendaraan pribadi. Kendaraan umum kan bisa itu, karena tempat mangkal stasiunnya jelas, kemudian tujuan jelas. Tetapi kendaraan pribadi ini yang harus menjadi perhatian supaya tidak terjadi mudik Lebaran itu, karena kan tujuannya itu supaya tidak terjadi klaster baru ya. Tidak ada hilir mudik orang ke kampung halaman. Dengan demikian tentu yang selama ini selalu digunakan itu kan kendaraan umum yang mereka gunakan. Ini saya minta betul-betul pemerintah harus tegas di dalam mengawasi terhadap kendaraan-kendaraan ini supaya tidak terjadi ada angkutan orang ke daerah-daerah tujuan mudik itu. Oke. Berarti titik beratnya menurut Anda adalah ketegasan dalam pengawasan implementasi di lapangan ya. Saya ingin tahu pendapat Mas Agus. Mas Agus, sebelum implementasi tentu saja aturannya harus clear dulu, harus jelas dulu. Sebagai pihak yang berwenang membuat aturan teknis, aturan seperti apa sih yang harus dibuat oleh Kementerian Perhubungan? Kementerian Perhubungan kan tupoksinya memang sektor perhubungan. Nah, saya berharap aturan itu bentuknya peraturan menteri, bukan surat edaran seperti yang sudah dibuat. Karena surat edaran itu tidak ada kekuatan hukumnya untuk menindak pelanggaran. Nah, soal peraturan itu harus segera dibuat sekarang, karena tidak sulit untuk membuatnya, dan juga jangan terlalu banyak kecuali. Kalau itu ada kecuali, tidak usah diatur saja. Ya, jadi kemudian yang terpenting adalah pelaksanaan implementasinya. Siapa yang akan menjadi komandan? Ya kan, tentu komandannya itu Kakor Lantas. Nah, Kakor Lantas itu harus dibekali dengan peraturan juga. Bagaimana caranya untuk menindak hal itu. Kemudian juga pemerintah daerah bisa menerapkan karantina yang tidak gratis. Jadi kalau siapa yang akan memaksa mudik, dia harus karantina berapa hari. Nah, silakan para ahli kesehatan untuk mengaturnya. Mau seminggu, 2 minggu, jadi orang itu bisa malas pergi. Nah, sekali lagi juga harus pada pengawasan. Karena kalau tidak bayar, ya orang akan tetap jalan. Jadi harus ada biayanya yang ditanggung kalau mereka nekat. Baik, meski aturan sudah dibuat, selalu saja kan ada modus untuk curi-curi mudik seperti yang terjadi tahun lalu nih. Bagaimana kita bisa menutup celah tersebut? Boleh dijawab nanti Pak Syarif dan juga Mas Agus. Kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Baik, ada kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kita kembali masih bersama dengan ada Pak Syarif Al-Qadri dan juga Mas Agus Pambagio. Pak Syarif, kita masih membahas soal larangan mudik lebaran kali ini. Kita tahu sebelumnya Kementerian Perhubungan sudah sempat mempresentasikan persiapan jelang mudik lebaran tahun ini. Tetapi ketika keputusan pemerintah sekarang sudah final berubah bahwa mudik itu dilarang, apakah Anda sudah mendapatkan kabar terbaru, informasi terbaru dari Kementerian Perhubungan sudah sejauh mana aturan teknis disusun oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan larangan mudik tahun ini? Untuk sementara belum tahu, Mbak. Jadi saya juga tahunya untuk dilarang ini kan dengan adanya konferensi dari Menteri Koordinator Kesejahteraan. Ya. Jadi saya kira memang aturan itu harus jelas. Koordinasi terhadap aturan ini juga kepada stakeholder yang ada, terutama nanti di lapangan yang melaksanakan ini kan Kakor Lantas. Artinya ini harus betul-betul benar-benar simulasi itu dilakukan. Karena yang jadi masalah itu terutama angkutan-angkutan umum yang lewat darat ya. Kalau lewat udara, lewat kapal, lewat angkutan komersial seperti kereta api, bis dan sebagainya masih bisa untuk pengawasannya tidak terlalu berat. Tetapi yang berat ini menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini terutama di daerah Jawa dan Sumatera yang selalu menggunakan ini. Nah, ini kan harus benar-benar ini supaya tidak lagi terjadi orang pengalihan tidak menggunakan angkutan umum, tidak menggunakan kereta api, karena tidak boleh untuk mudik, tidak menggunakan kendaraan bis, tetapi mereka menggunakan kendaraan pribadi. Atau macam yang lalu, mengelabui aparat, menggunakan truk seperti angkutan barang, tetapi ternyata di dalamnya orang. Atau menggunakan motor. Nah, ini harus benar-benar pemerintah untuk melakukan ini supaya tidak terjadi itu. Atau nanti minta pemerintah daerah harus ada melakukan karantina bagi mereka yang nekat untuk mudik, untuk sampai ke tempatnya. Kemudian razia-razia dilakukan. Ketika mereka ditangkap, ya suruh kembali lagi ke daerahnya. Atau mereka dikarantina supaya mereka tidak melakukan untuk upaya-upaya mengelabui aparat sehingga mereka melakukan mudik itu. Nah, ini saya kira yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jangan hanya aturan itu dianggap gertakan saja gitu. Sehingga orang cuma ini hanya gertakan Kalau saja. Kita belajar dari tahun lalu seperti yang tadi Pak Syarif juga sehingga mereka nekat. Ada berbagai modus ya untuk mengelabui aparat yang bertugas di lapangan. Seperti misalnya naik truk, ngakunya ini bukan untuk mudik tapi sebetulnya mudik, dan juga ada modus-modus lainnya terutama di kendaraan pribadi. Nah, Mas Agus, karena kita sudah tahu nih, belajar dari pengalaman tahun lalu ada saja modus untuk curi-curi mudik, bagaimana kita harus memperbaiki kesalahan tersebut dan supaya celah tersebut bisa ditutup? Harus law enforcement, penegakan hukum. Yang tahun lalu bisa terus juga kita kasih upeti kepada aparat. Itu lalu lolos. Kemudian banyak hal kita ini kan biasa memberikan upeti. Jadi isi kepala kita itu hanya bagaimana bisa menyogok supaya dia sampai ke tujuan. Nah, ini tidak boleh lagi ada. Sekali lagi kalau Lebaran itu kan tiga kementerian dan lembaga yang terlibat. Kemudian Perhubungan untuk urusan keselamatan, kemudian PUPR untuk sarana termasuk BPJT jalan tol, dan Kakor Lantas atau dirigennya. Nah, sekarang ya harus tegakkan saja. Tadi pertama, masukkan karantina, bayar sendiri. Dua, begitu kena, putar balik. Dan terus ada denda dan sebagainya. Tapi sekarang itu harus diatur. Siapa yang akan melaksanakan itu kan 24 jam. Seperti tahun lalu 24 jam. Nah, hal-hal ini yang harus disiapkan oleh 3 KL tersebut supaya Lebaran itu tidak lalu orang pindah tempat lalu ada klaster baru.
Baik, law enforcement, kemudian juga pengawasan 24 jam. Nah, Mas Agus, kalau menurut Anda bagaimana dengan aturan mobilitas warga dalam kota ketika libur Lebaran nanti? Apakah juga perlu dibatasi? Bagaimana juga dengan warga Jabodetabek misalnya? Apakah warga Jakarta yang ingin berpergian ke Bogor misalnya untuk silaturahmi atau berwisata juga harus dilarang? Atau cukup dengan dibatasi saja? Kan sekarang protokol kesehatan masih berlaku. Meskipun sudah divaksin 2 kali, kan tetap harus berlaku. Jaga jarak dan sebagainya harus ada. Ya itu harus dijalankan. Kalau tidak pasti akan ada ledakan liburan seperti yang sudah. Kita boleh salah 1 kali sekali lagi. Tapi kalau 2-3 kali pada hal yang sama, itu lebih bodoh dari keledai. Nah jadi itu yang harus kita pahami betul. Ya supaya tidak berulang. Sekali lagi, Kementerian Perhubungan mau mengeluarkan peraturan, keluarkan bentuknya peraturan menteri. Bukan surat edaran, karena surat edaran itu kan tidak berkekuatan hukum. Itu seperti kalau kita zaman kuliah itu namanya majalah dikti atau MADI. Pak Syarif, kalau menurut Anda apakah untuk warga yang ada di dalam kota, misalnya antar kota lah ya, Jabodetabek, yang ingin nanti mobilisasi pada saat hari Lebaran, ini kan juga harus diwaspadai. Ketika alasannya hanya untuk bersilaturahmi atau untuk berwisata, tapi tetap ada potensi untuk menciptakan klaster baru. Apakah ini juga harus dilarang atau cukup dibatasi saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat? Ya saya kira sebaiknya itu dilarang ya, karena memang ketika nanti mereka berkerumunan beramai-ramai di tempat wisata, kemudian juga di tempat-tempat lain ya, tentu ini akan membawa dampak juga. Kan tujuan kita pelarangan itu jangan terjadi klaster baru. Karena kita ketahui pada saat hari-hari raya itu, kan itu akan berjubel ketika itu dibuka. Ya. Makanya sebaiknya ini saya saran kepada pemerintah juga diatur. Supaya jangan terjadi penumpukan atau kerumunan orang. Kan kerumunan orang dilarang masih sampai saat ini. Sehingga tidak terjadi lagi ya, karena ini akan bawa dampak kesehatan dan dampak politis. Nanti bisa dipolitisir orang macam-macam terhadap pemerintah. Saya kira makanya kaitan dengan tempat-tempat wisata itu ya selama hari raya maupun hari libur itu ditutup saja supaya tidak terjadi kerumunan orang di situ. Oke. Terakhir Pak Syarif, keputusan larangan mudik ini kan tentu juga berdampak pada pengusaha transportasi publik. Apakah ada solusi yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban para pengusaha transportasi publik pada musim Lebaran tahun ini? Ya, saya kira kan yang pertama kaitan dengan masalah kargo, angkutan barang ya, bahan pokok itu kan diberikan. Artinya tidak dilarang. Nah, tinggal mungkin itu bisa dialihkan dalam rangka untuk untuk tetap beroperasinya kendaraan-kendaraan umum. Yang kedua saya kira harus ada juga bentuk stimulan yang harus dilakukan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha transportasi supaya tidak terlalu terdampak terhadap akibat daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kira itu yang perlu juga menjadi perhatian. Oke, kalau terakhir dari Mas Agus, bagaimana ini solusi untuk para pengusaha transportasi publik yang sudah terlanjur berharap mudik kali ini diperbolehkan tapi ternyata masih dilarang juga tahun ini? Ya, sekarang kan banyak kereta api mendapatkan subsidi, penerbangan juga mendapatkan PNS, laut juga begitu. Yang belum itu transportasi darat. Bis-bis itu yang paling menderita. Karena selain tidak mendapatkan subsidi, kendaraan umum berplat hitam itu bebas berkeliaran. Ditindak itu repot, karena yang punya itu ada bintang. Nah, jadi hal-hal ini yang harus ditertibkan dulu, lalu berikan insentif buat bus-bus dan sebagainya yang angkutan umum plat kuning. Ya kan bisa kasih subsidi BBM, misalnya BBM diberikan bukan berat tunai, sehingga dia atau tol di Peringan dan sebagainya. Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Jadi meski tidak mengangkut penumpang mudik tahun ini, tapi subsidi tetap diberikan? Ya, supaya adil. Kan kereta api ada subsidi. Kemudian meskipun yang ekonomi ya. Kemudian angkutan laut ada. Kemudian angkutan udara bentuknya berbeda-beda. Tapi jadi harus sama rata lah.
Terima kasih Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi Nasdem, Pak Syarif Abdullah Al-Qadri dan juga pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.